Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore. Iya Tribuners, kembali jumpa dengan kita berdua di sore hari ini edisi Kamis ya. Iya. Kamis tanggal 28 April 2022. Tidak sampai seminggu lagi menjelang Idul Fitri ya Kak? Iya, Amin berapa ini sih? Kayaknya tinggal hanya beberapa saat lagi. Udah beli baju baru? Udah beli, terus tiap malam dipandangin, dites-tes sepatunya, ya kan, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya, menunggu malam takbiran. Ya, tapi Ramadan akan segera berlalu ya. Kemenangan akan kita raih, begitulah untuk umat yang ada menjalankan. rasa kayak haru gitu. Iya, betul ya. Mungkin selama Ramadan suasana religius itu kan lebih terasa ya di mana-mana ya. Terbangun di lingkungan kita ya. Iya, di lingkungan, di semua, khususnya di pemukiman Muslim ya. Dan Tazli, ini adalah Mama Tazli. Kita belum memperkenalkan diri. Iya, agak pindah pasangan ya Kak. Iya. Biasanya pasangan hari ini. Bang Truli yang menemani Kak Eti, cuma ada sesuatu hal saya menggantikan Bang Truli. Oke, seperti biasa kita akan membawakan 3 berita yang paling hits hari ini, yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Pantau terus. Kita masuk ke berita yang pertama ya Kak ya. Iya. Siapa yang baca ini? Boleh. Langsung Tazli ya. Yang pertama ada penangkapan diduga pelaku narkoba di dalam sebuah mobil berwarna putih menjadi tontonan warga dan para siswa SMP. Peristiwa penangkapan tersebut terjadi di Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Medan. Seperti di film action, kejar-kejaran antar polisi dan pelaku pun membuat heboh para warga yang menyaksikan. Warga sempat merekam kejadian penangkapan tersebut. Dari video yang diperoleh Tribun Medan, tampak 2 orang yang diduga oknum polisi memberhentikan mobil jenis Toyota Rush berwarna putih, dan polisi berpakaian preman tersebut langsung mengacungkan senjata api ke arah mobil sambil berteriak dan melepaskan 2 kali tembakan ke udara. Tapi pelaku tidak mau turun dari dalam mobilnya. Terlihat para warga termasuk anak sekolah menyaksikan kejadian menegangkan itu. Menurut Paiman, seorang warga yang merupakan security sekolah SMP Negeri 1 Medan, kejadian itu terjadi pada Selasa 26 April 2022, berarti lusa ya? Kemarin. Iya, lusa kemarin. Ia menyebutkan antara petugas dan polisi terduga pelaku sempat kejar-kejaran. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa polisi telah meletuskan senjata api, tetapi terduga pelaku tidak mau keluar dari dalam mobilnya dan melarikan diri. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat videonya Kak. Tembak, ditembak gila. Tembak cok. Kenapa? Akhirnya aku bisa ditembak lagi. Jalan aku nggak dengar cara tembak. Tembak kacanya aja kan? Kena orangnya. Kaca atas tahu. Oh iya juga. Jangan itu nggak tahu. Kenapa? Oh iya lah. Kejadiannya jam berapa tuh Bang? 12 lewat sedikit tuh Bang. 2 hari yang lalu ya? Ya. Sempat ini kejar-kejaran polisi sama itu. Kejar-kejaran. Udah mepet ini kan lari kan. Oh. Kejar-kejaran Bang. Polisinya pakai ini Bang? Hah? Pakai seragam enggak? Enggak. Pakai preman. Sempat ada senjata ya 2 kali ya? Iya. Waktu Abang nengok nggak sempat ditangkap? Enggak. Abang pelaku itu di dalam aja dia. Pelaku itu dalam aja ya? Dalam aja. Yang keluar pelaku itu. Sempat disuruh keluar nggak Bang sama polisi Bang? Keluar juga, Pak. Teman nggak keluar deh, Bang. Keluar gini, tapi kan namanya udah apa gitu kepepet ya kan. Jejak, langsung pergi dia. Oh, sempat melarikan, berhasil lari ya? Lari ya Bang itu. Jadi dia harus sini. Terus aneh bilang nggak tahu dia kemana. Oh, dia dari arah mana? Dari arah sana dulu kan?
sono. Oh, dari sana. Macetnya di sini kan anak sekolah rame. Iya. Itu kan bikin macet. Waktu- Macetnya. Waktu pulang sekolah juga tuh. Iya, jam 12 lah tuh. Sempat panik nggak anak-anak sekolah nih, Bang? Itu om sama sekolah pun bang. Iya, seru sekali sepertinya adegan tadi Iya, ya. kayak di film ya, Menegangkan, kan? iya. Tapi untuk lebih jelasnya bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter kita yang ada di lapangan. Alfiansa. Halo Alfiansa. Alfiansa. Ya, halo Kak Eti, Bang Truli. Bukan Bang Truli kali. Lihat benar-benar. Bang Tazli. Biasa ya. Udah Agak sedikit kebiasaan. berbeda hari ini partnernya. Ya Alfiansa, mungkin bisa diceritakan kronologinya dan kemudian tadi kalau nggak salah dengar itu pelaku narkobanya lolos ya, tidak dapat ya? Ya, baik Bang Tazli, Kak Eti dan juga para tribuners di rumah. Ya, kejadian penangkapan terduga bandar narkoba ini terjadi pada hari Selasa kemarin, di mana saat itu polisi sedang kejar-kejaran dengan terduga bandar narkoba ini dan tiba di Jalan Bunga Asoka, tepatnya di depan SMP 1 Medan. Mobil itu terhenti karena jalanan macet. Saat itu polisi langsung turun dan mengancungkan senjata ke arah pengemudi mobil yang diduga merupakan pengedar narkoba tersebut. Saat itu petugas menyuruh si pelaku ini keluar dengan peringatan senjata sebanyak 2 kali, namun tidak dihiraukan dengan pelaku ini, sehingga pelaku ini pun sempat melarikan diri lagi dari lokasi tersebut hingga akhirnya tidak jauh dari lokasi berhasil diamankan polisi. Pelaku berjumlah dari keterangan Kabid Humas Polda Sumatera Utara mengatakan bahwasannya pelaku yang diamankan berjumlah 2 orang saat itu. Saat ini pelaku sudah ditahan dengan barang bukti sebanyak 2 kg sabu. Kedua pelaku ini diamankan di Polda Sumatera Utara dan saat ini masih tahap menjalani pemeriksaan. Ya, begitu Bang Tazli dan juga Kak Eti. Ya, sebenarnya barang bukti yang dibawa pelaku ini dibawa dari daerah luar atau memang mau diedarkan di sini atau gimana? Ya, untuk keterangan lebih lanjutnya, polisi mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan penyelidikan Bang terkait asal narkoba jenis sabu itu dan juga dari mana asalnya juga belum dibeberkan Bang sampai saat ini sama pihak polisian Bang, karena pihak kepolisian mengatakan masih dalam pengembangan Bang kasus tersebut. Gitu Bang. Silakan. Alfi, apakah tidak ada identifikasi keterangan dari pihak kepolisian yang identifikasi dari 2 ya tadi ya, yang ditangkap tadi, misalnya apakah mungkin belum disebutkan nama ya, identitas lengkap, hanya saja mungkin ada sedikit identifikasi apakah itu merupakan residivis buron atau memang orang yang sudah selama ini menjadi target operasional dari pihak kepolisian karena kasus narkoba ini. Ya, untuk pelaku ini memang menurut keterangan polisi sudah diincar Kak, dan karena sudah diketahui oleh pihak polisian membawa narkoba jenis sabu, makanya dilakukan pengejaran. Tapi polisi belum membeberkan Kak dari mana dikejarnya si pelaku ini sehingga berhenti dan ataupun terjadi tembak-tembakan di daerah Bunga Asoka tersebut. Karena di daerah Bunga Asoka tersebut kan tepatnya di depan SMP 1. Saat itu memang para pelajar ini sedang pulang sekolah sehingga terjadi kemacetan, makanya mobil pelaku ini berhenti tepat di sekitar sana. Kejadian itu juga Kak sempat menjadi tontonan warga di sekitar karena sempat heboh Kak warga menyaksikan aksi tembak-tembakan polisi seperti di dalam film yang seperti yang kita saksikan ini Kak. Demikian Kak. Baik Alfiansa, terima kasih laporannya. Mungkin kita akan nanti menunggu secara detailnya waktu paparan kasus ya Kak. Ya, betul. Terima kasih Alfiansa, selamat bertugas kembali, selamat sore. Baik Bang Tazli dan Kak Eti. Iya, itu tadi
laporan pertama dari kita ya tentang Penangkapan kejadian heroik ya. bandar narkoba. yang cukup menumbang Kayaknya kita kalau di dalam posisi itu juga dengkul itu lemes ya. Melihat yang menyaksikan saja kita sudah lemes ya. Takut peluru nyasar kan. Tapi memang cukup berani ya, cukup nekat ya pelaku tadi ya. Makanya dia juga itu jantungnya kan berdebar juga. Ini aku keluar nanti kena tembak. Aku di dalam, makanya beberapa menit itu masih mempertahankan diri di dalam mobil. Saya tadi sempat begini menduga barangkali ini pelaku ini membawa senjata juga ya. Melakukan perlawanan. Makanya pasti. Polisi juga maju mundur juga tadi kan. Agak-agak Sempat maju waspada. mundur. Apalagi ini udah menjelang lebaran ya. Iya, Bahaya juga banyak. kalau terlalu nekat. Baik, kita akan lanjutkan ke laporan kedua. Ini yang kedua dari mana nih? Iya, Tribuners Satuan Lalu Lintas Polres Asahan melakukan razia terhadap sopir truk di Jalan Lintas Sumatera Asahan, Simpang Katarina, Kelurahan Sungai Renggas ya, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tadi pagi. Dalam razia tersebut terdapat salah seorang sopir yang diduga bersembunyi di dalam bagasi barang untuk menghindari pemeriksaan polisi. Pria tersebut terkejut saat polisi membuka pintu bagasi dan mengaku hendak tidur karena kelelahan. Meskipun berkilah hendak beristirahat, pria tersebut tetap diperiksa oleh polisi dan dilakukan tes urin. Namun dari hasil tes urin yang dilakukan, sang sopir negatif dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Selain itu terdapat 8 sopir bus yang dilakukan tes urin. Dari hasil tes, semua aman terbebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Kasat Lantas Polres Asahan AKP Jody Indrawan mengatakan, bila ada sopir bus yang kedapatan menggunakan narkotika, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas dan akan langsung diserahkan ke BNN Kabupaten Asahan. Kata Jody, dalam operasi ketupat kali ini difokuskan ke sopir bus yang membawa penumpang agar aman dalam perjalanan. Selain razia kesehatan sopir, petugas juga melakukan uji kelayakan bus agar tetap aman dalam melakukan perjalanan. Iya, itu tadi. Ya, jadi ada kejadian unik tadi waktu pemeriksaan narkoba, supir. Jadi ini kita belum tahu siapa yang benar karena polisi menduga bahwasannya supir itu sengaja menghindari pemeriksaan. Ya. Kalau keterangan dari supir dia kelelahan. Ngantuk. Nah, terbukti bahwasannya ketika diperiksa Ternyata negatif gitu. Iya. Tapi bagaimana kondisi terkini terkait dengan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini? Video dulu. Kita lihat video dulu biar jelas. Saya agak grogi. Anak muda. Udah tua ya, yang satu lagi udah tua ya. Kita saksikan videonya Oke, ini ya. ini dia Silakan tim selamat. Bapak turun dulu, kami periksa kesehatannya, boleh ya? Jadi nggak lurus kakinya gitu ya? Oke. Maaf ya Pak ya, memang ini sudah kembali kenyamanan Pak. Pernapasan. Nanti kita sarankan ya Pak, supaya Bapak selamat. Nanti setelah dari sini Bapak naik ke atas ya. Oke. Ya, ini peruntukannya untuk barang. Ya. Oh gitu. Kami mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu penumpang. Iya, itu tadi ya Tribuners Tempat video. persembunyian supirnya tapi Cukup nyaman sebetulnya lengkap ya. ada apa stok kontak stok kontaknya. Stop kontak ya. Sebenarnya cukup nyaman ya. Tapi mungkin untuk bus-bus ya itu tadi. Iya, bus truk. tapi seperti yang dibilang Pak Polisi tadi sebenarnya itu bahaya karena untuk barang. Iya. Kalau ada kecelakaan itu kan kena benturan karena tidak empuk. Tidak safety ya. Tidak safety untuk tempat. Apalagi masih dalam perjalanan ya. Iya.
Untuk lebih jelasnya iya. bagaimana pelaksanaan pemeriksaan narkoba untuk para supir ini, kita sudah terhubung dengan Alif Al-Qadri di lapangan. Halo Alif. Ya, halo Bang Tajri, halo Kak Eti, selamat sore Medan. Ya Alif, mungkin bisa diceritakan nih bagaimana pelaksanaan razia kesehatan supir yang dilakukan Pihak kepolisian di tadi ya. kawasan Asahan. Silakan Alif. Oke, terima kasih Bang Tajri. Tadi sekitar pukul 1 siang, polisi Satuan Lalu Lintas Polres Asahan melakukan razia terhadap supir-supir bus yang diduga menggunakan narkotika. Di mana dalam operasi tersebut ada 8 bus yang diberhentikan dan 8 orang supir yang diperiksa, Bang. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat Warna 1 orang pink supir banget, stop kontak. yang nekat bersembunyi di dalam bagasinya, gitu, Bang. Diduga untuk menghindari razia tes urin tersebut, Bang. Namun pihak kepolisian mendapatkannya dengan alasan bahwasanya dia kelelahan dan ingin berselonjor kaki, Bang. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian tetap melakukan tes urin terhadap dirinya, sebab pihak kepolisian mencurigai supir tersebut, Bang. Gitu kira-kira, Bang. Iya. Jadi berarti negatif semua ya, Liv? Tidak ada supir yang positif ya? Dari tes urin yang dilakukan oleh Polres Asahan, ke-8 supir tersebut negatif, Bang. Ya, untuk pemeriksaan ini berlangsung berapa lama dan apakah rutin setiap hari dilaksanakan, Alif? Ya, Bang, untuk operasi tersebut dilakukan setiap hari, mulai dari hari ini hingga 14 hari ke depan, Bang. Untuk arus mudik balik, Bang, nanti. Hingga arus mudik balik, Bang. Apakah ada juga untuk uji kelayakan kendaraan atau pengecekan kendaraan atau barang-barang, Alif? Untuk barang-barang, Bang, tadi sempat diperiksa, Bang, oleh Satuan Propos, Bang, di mana Satuan Propos tersebut memeriksa seluruh barang-barang penumpang yang dibawa oleh penumpang, Bang, agar menghindari adanya barang-barang terlarang seperti narkoba, tajam, ataupun senjata api, Bang. Hasilnya gimana, Alif? Hasilnya nihil, Bang, tidak ditemukan, hanya baju dan beberapa oleh-oleh, Bang. Iya. Ini kalau boleh dijelaskan ke Tribuners, poskonya ini di wilayah mana titiknya, Alif? Oke, di Asahan sendiri ada 5 pos, Bang, di mana ada 3 pos pengamanan. Di situ ada di Aikloba, di Simpang 4, dan di Meranti, Bang. Sedangkan 2 pos lainnya pos pelayanan yang berada di Simpang Katarina dan pos terpadu di Kota Kisaran, Bang. Nah, beda-beda pos ini apa peruntukannya, Alif? Fungsinya? Ya, untuk pos pengamanan, Bang, untuk mengamankan jalannya arus lalu lintas, Bang, di mana pos-pos tersebut diletakkan di tempat rawan-rawan terjadi kemacetan, Bang. Sedangkan pos pelayanan di situ disediakan rest area serta tempat tidur, Bang, untuk para supir yang mengantuk. Untuk pos terpadu untuk melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti saat kita meninggalkan rumah, Bang, seperti rumah kosong mengalami kehilangan, gitu, Bang. Sehingga pos terpadu tersebut dilakukan untuk mengamankan Bang, pinmas, gitu, Bang. Kalau untuk pos pelayanan yang termasuk di dalamnya ada fasilitas rest area, gimana pantauan Alif? Apakah sudah ada penggunaan rest area di situ? Untuk sejauh ini, Bang, pos pelayanan belum ada, Bang, karena diperkirakan tingginya arus mudik nanti mulai dari hari Sabtu, Bang. Hari Sabtu hingga 2 minggu ke depan, Bang, gitu, Bang. Berarti belum ada peningkatan arus lalu lintas yang signifikan sekarang ini ya, Alif? Belum nampak, Bang, diperkirakan hari Sabtu. Oke, Alif, Kak Eti Kalau untuk ini sendiri, untuk tes urin tadi ya, apakah ini baru pertama kali dilakukan, Alif? Untuk tahun ini baru kali pertama, Kak. Namun dari tahun-tahun sebelumnya memang ini sudah kegiatan rutin, Kak, dilakukan di Polres Asahan, Kak. Namun untuk hari ini merupakan hari yang pertama, Kak, dan dilakukan hingga 14 hari ke depan. 14 hari ke depan ya. Kemudian untuk tadi mungkin menyambung dari pertanyaan Bang Tazli terkait arus mudik, karena Asahan ini kan selain tujuan juga transit ya, lintas ya. Jadi sejauh ini bagaimana perkiraan dari pihak kepolisian kapan puncak arus mudik, kemudian bagaimana saat ini dibandingkan dengan tahun lalu, untuk tahun ini seperti apa? Mungkin ada sedikit gambaran tentang itu. Ya, terima kasih, Kak Eti. Saya sempat konfirmasi juga pada saat mereka melakukan gelar operasi, di mana saat itu saya menanyakan kepada Kasat Lantas yang diperkirakan arus mudik tersebut meningkat
pada Sabtu mendatang atau Sabtu minggu ini Kak, di mana itu merupakan 2 hari sebelum Lebaran dan nanti harus balik diperkirakan pada minggu depan Kak, Sabtu minggu depan dan minggu depan Kak, karena di situ pada hari Seninnya pegawai-pegawai sudah masuk kerja Kak, gitu Kak. Keperkiraan untuk tahun ini sendiri Alif dibandingkan tahun lalu karena saat ini kan sudah semakin bebas ya mobilitas ya dibandingkan tahun lalu. Ini kira-kira ada peningkatan seberapa signifikan menurut pihak kepolisian? Menurutnya Kak saat ini belum bisa dapat digambarkan Kak karena untuk lalu lintas sendiri saat ini di Kabupaten Asahan masih landai-landai saja Kak, masih aman saja Kak. Namun Belum terlalu, nanti ya. pada hari Sabtu maka mereka baru bisa melakukan memberi keterangan Kak. Oke, baik Alif. Terima kasih laporannya Alif. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Alif. Selamat sore Bang, selamat sore Kak Eti, selamat sore Medan. Ya, itu tadi laporan dari Asahan terkait pos pelayanan para supir ya Kak. Iya betul. Dan kita akan sampai pada laporan terakhir ya Tazli ya. Iya. Siapa nih Kak? Sore, silakan Tazli. Oke, berita ketiga yang hits hari ini adalah terkait penggerebekan lokasi hiburan malam. Meskipun masih dalam suasana bulan Ramadan, tapi ternyata masih ada lokasi hiburan malam yang beroperasi, yaitu di wilayah Serdang Bedage. Tim gabungan dari BNNK, Polri, TNI, Satpol PP Serdang Bedage kembali berhasil mengamankan belasan wanita dan botol miras dari lokasi hiburan malam dan hotel. Belasan wanita dan botol miras ini diamankan di Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Seibamban, dan Kecamatan Tebing Tinggi, Serdang Bedage, Sumatera Utara pada Kamis dini hari tadi malam ya. Saat tim gabungan mendatangi tempat hiburan malam dan hotel, belasan wanita ini tak berkutik saat diamankan, meski ada beberapa kali upaya melarikan diri. Kabid Penegakan Daerah Satpol PP Sergei Edwin Ginta Tarigan mengatakan ada 17 wanita dan belasan botol miras berhasil diamankan oleh tim gabungan dari tempat hiburan malam dan hotel. Namun parahnya dari belasan wanita yang diamankan itu, 9 orang diantaranya positif pengguna atau pemakai narkoba. 7 dari belasan wanita tersebut merupakan pengguna sabu, 1 orang pengguna ganja, dan 1 orang lainnya pengguna ekstasi. Bagi wanita yang positif menggunakan narkoba akan diserahkan ke BNNK Sergei untuk dilakukan pembinaan. Edwin menambahkan selama kegiatan ini ada sedikit perlawanan dari pemilik tempat hiburan malam dan hotel. Ya, untuk lebih jelasnya Kak, kita lihat Saksikan dulu videonya. Cepat ya Kak. Ay, kenapa difoto? Cepat Kak, jalan. Yang di luar masih ada. Bang. Jelaskan kegiatan malam ini dalam rangka apa? Hari ini kita rangkanya melaksanakan diskusi kegiatan untuk menghadapi Lebaran, apalagi sekarang ini kan kita melakukan himbauan pada masyarakat untuk tidak melakukan kerumunan, apalagi tindakan yang berbau maksiat. Jadi tadi kita melaksanakan kegiatan ini bersama dengan BNN, kepolisian, TNI, dan POP itu kita laksanakan. Ada berapa yang diamankan tadi? Kita juga mengamankan ada 17 orang, di mana ya ada 9 yang positif narkoba, terdiri dari 7 sabu, 1 ganja, dan 1 ekstasi. Bagi yang positif gimana kelanjutannya? Kami akan serahkan kepada pihak BNN untuk dilakukan pembinaan.
Selama kegiatan sendiri Pak Kabit apakah ada perlawanan atau sebagainya Pak Kabit? Ada tadi sedikit perlawanan, tapi kita komunikasi dengan baik bahwa kegiatan ini bersifat persuasif dan himbauan karena ini pada saat puasa. Lokasinya lokasi apa aja nih Pak yang di Kita di kawasan hotel, warung ramah-ramah. Tidak. Ya itu tadi proses penggerebekan di lokasi hiburan malam yang Dalam suasana Ramadan ya. sepertinya agak menengah ke bawah ya Kak. Dari situasinya kita lihat tepas dan juga orang-orang yang di sana seperti lokasi pinggiran atau pinggir jalan atau di dalam sawit ya. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anil. Anil yang sudah berpengalaman. Apakah Anil juga pelanggannya di sana? Pengunjung Anil. Selamat sore Kak Eti, Bang Tazli. Selamat sore Anil, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses penggerebekan lokasi hiburan malam tadi malam? Anil, silakan. Baik Bang, penggerebekan ini itu merupakan kegiatan guna menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan yang dimana masih banyak ditemukan penyakit masyarakat atau pekat, dan ini dilakukan oleh tim gabungan dari BNNK Kabupaten, Polri, TNI, Satpol PP Sedang Berdagai, dan berhasil juga mengamankan belasan wanita dan botol miras seperti itu Kak Eti dan Bang Tazli. Dan botol miras ini diamankan dari wanita dan botol miras ini diamankan dari beberapa tempat hiburan malam atau hotel yang berada di Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Seibamban, Kecamatan Tebing Tinggi, Sedang Berdagai. Itu Kamis dini hari tadi, Bang. Dalam kegiatan ini tidak hanya mengamankan itu, dan belasan wanita tersebut itu dilakukan tes urin, dan hingga terdapat hampir 9 orang wanita itu positif pengguna narkoba. 7 itu menggunakan narkotika jenis sabu, 1 ganja, dan 1 pil ekstasi. Dan saat ini ke-9 wanita itu sudah dilakukan rehabilitas berjalan itu di BNNK Kabupaten. Seperti itu Bang Talzi dan Kak Eti. Iya, ini kan tadi dalam rangka menyambut Lebaran ya. Kalau di selama Ramadan ini apakah sudah ada pernah dilakukan razia serupa, razia pekat ini di wilayah Sergei, Anil? Baik Bang, selama Lebaran ini sendiri ini yang sudah kedua kalinya. Ramadan. Ya, selama Lebaran, selama Ramadan maksudnya Bang, itu sudah 2 kali. Ini yang kedua kalinya. Sebelumnya juga diamankan belasan wanita, termasuk ada prianya juga, dan dilakukan tes urin juga, dan itu ada beberapa memang yang positif pengguna narkoba juga, seperti itu Bang Tazi dan Kak Eti. Di tempat yang sama? Untuk lokasinya berbeda. Ada yang di tempat yang sama dan ada yang berbeda Kak, seperti itu. Cuman yang kali ini yang kebetulan didatangin ini memang tempat termasuk yang seperti yang kita lihat, seperti yang tempat tepas-tepas yang berseng ini Bang. Ini lokasi yang baru didatangi Bang. Dan ini lokasinya berada di tengah persawitan, bahkan tidak ada rumah penduduk Bang di sekitaran di tengah situ, sawit ya. Jadi namanya kayak kafe remang-remang. Jadi tahu. Alumni pekerja sawit maksudnya. Jadi kalau di sini kafe remang-remang gitu ya. Iya. Ya seperti itu mungkin daerah ya. Helvetia lah ya kan. Jadi Anil, ini kan sebenarnya bertentangan dengan perda ya, buka di tengah Ramadan. Nah, sebelumnya apakah tidak ada imbauan dan bagaimana dengan sanksi untuk pemilik lokasi hiburan malam ini? Iya. Baik Bang, seperti yang dikatakan oleh Kabid Gakda itu Edwin Ginta Tarigan, memang sebelumnya sudah ada imbauan secara persuasif, dan ada beberapa tempat yang sebelumnya dilakukan penggerebekan itu sudah dilakukan penyegelan dan penutupan Bang. Dan semalam itu memang ada beberapa tempat juga yang kebetulan saat kita berada di lokasi itu sempat terpisah dengan tim, jadi tidak sempat mengambil gambar untuk penyegelan beberapa tempat yang ditutup Bang. Karena sudah dilakukan imbauan sebelumnya Bang. Iya. Kemudian Anil, tadi yang ditangkap adalah belasan wanita. Apakah memang betul-betul tidak ada pengunjung pria di situ? Karena kalau dari
pengambilan gambar tadi ada cukup banyak motor parkir ya, sepeda motor parkir di Tidak mungkin halaman. ada asap kalau tidak ada api, Aha, gitu. nah itu dia. Tidak mungkin Apakah ada wanita memang kalau nggak ini ada prianya di situ. Sudah ada diketahui sebelumnya bahwa akan terjadi penggerebekan yang seperti ini sehingga sempat kabur atau bagaimana, Anil? Oke, untuk yang sebelumnya di tempat yang pertama yang saya sampaikan tadi di tengah perkebunan sawit itu memang sempat terjadi ini ya Kak, sempat panik sih pengunjung di situ. Beberapa lelaki coba kabur, namun dalam kegiatan ini memang lebih yang diapakan ini untuk wanita penghiburnya Kak, seperti itu. Jadi untuk laki-lakinya ini hingga saat ini memang belum ada tindakan, bahkan kecuali yang kedapatan di dalam hotel Kak, itu akan dua-duanya akan dibawa untuk diproses seperti itu Kak. Oh, dan ini memang ada bilik-biliknya seperti itu ya? Benar, yang di persawitan ini iya Jadi memang disediakan apakah lebih ada kurang indikasi 3 prostitusi di kamar. situ? Ada prostitusi ya? Iya ada prostitusi. Cuman kebetulan saat kita datang di situ lagi tidak ada eksekusinya lah seperti itu. Kak. Nah, Lagi kalau aman. untuk penindakan yang kedapatan di hotel ini apa penindakannya, Anil? Penindakannya itu akan dilakukan pendataan dulu Bang, dan apabila memang sudah pernah terjaring juga sebelumnya, itu akan dilakukan rehabilitas dan dibawa ke daerah Sibolangit sana Bang. Namun beberapa yang kedapatan ini memang ada yang hampir rata-rata itu baru pertama kali Bang terjaring dalam kegiatan ini. Oke. Anil, tadi ada 17 wanita, yang 9 positif narkoba. Kemudian ada berapa? 8 sisa lagi, itu bagaimana? Apakah memang mereka harus ada sanksinya atau langsung dilepaskan saja, dipulangkan atau bagaimana? Ya, untuk sanksinya sendiri itu sampai saat ini masih dilakukan pendataan saja di kantor Satpol PP Kak. Jadi kalau memang nanti kedapatan untuk yang kedua kali atau ketiga kalinya langsung akan langsung dibawa ke panti rehabilitas yang berada di daerah Sibolangit Kak. Itu kan untuk yang narkoba ya? Ya, yang narkoba, yang ini Kak, yang narkoba langsung ini rawat berjalan rehabnya Kak. Oh, gitu di BNNK. Oke. Oke, Anil, terima kasih. Satu lagi mungkin. Satu Anil, lagi. apakah ini akan ada raja-raja selanjutnya sampai hari H Lebaran nanti menurut pihak Satpol PP tadi ya? Satpol PP. Kalau untuk sampai menjelang hari H belum ada kepastian secara pasti apakah ada tindakan lagi atau tidak. Namun untuk saat ini memang sudah 2 kali, tapi tidak menutup kemungkinan Kak sampai menjelang hari H akan dilakukan penertiban Kak, seperti itu. Baik, tapi memang kalau dikabarkan lebih dahulu bisa siap-siap pengelola. Tapi memang itu kan aturan dari pemerintah ya. Iya. Hiburan malam sesuai sementara dengan perda kan selama Ramadan ditutup. Iya. Ditutup. Baik Anil, terima kasih. Tetap semangat ya walaupun ada suara-suara sumbang di belakang. Siap. Selamat sore Kak Esti, Bang Tasli. Selamat sore Anil. Ditunggu laporan selanjutnya. Siap. Itu tadi laporan penutup kita. Iya, ya. dari wilayah Serdang Bedage, razia kapir remang-remang ya kita bilang Kak. Di tengah persawitan. Tapi memang ya sebetulnya kan kayak penyakit masyarakat tidak hanya di pinggiran ya Taslia, dimanapun ada ya. Iya, dari Bintang 5 juga ada, dan dari zaman atau Adam dulu kan sudah ada atau Adam ya itu. penyakit masyarakat tetap ada. Tapi memang memang perlu ada pencegahan. Harus ada pencegahan supaya oleh jangan pihak terkait terlalu bebas ya. gitu kan. Iya, bisa lebih terkendali. Baik, sampai di sini dulu program Selamat Sore Medan kita. Ya, saksikan terus Selamat Sore Medan dari Senin sampai Iya. Jumat pukul 5 sore kecuali hari Kamis pukul 16 atau 4 waktu Indonesia sore. Barat. Terima kasih untuk atensinya. Saya Tiwa ini pamit Saya dan Fadli Muhammad. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat Dadah. sore Medan.